Baik, selamat malam sebelumnya Pak Krisna. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi dengan judul presentasi yaitu Network Forensic. Next slide. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imade Adi Surya Wiranata dengan akhiran NIM 59. Berikutnya ada Igede Cahya Deltana dengan akhiran NIM 23. Ada Suryanti Laima dengan akhiran NIM 26, ada Igede Dewa Indra Putra dengan akhiran NIM 30, ada Putra Brahmantul dengan akhiran NIM 53, ada Igusti Madingorah Wibawa Kusuma dengan akhiran NIM 26. Next. Untuk slide materi pertama itu ada penjelasan tentang network forensik. Nah, network forensik adalah cabang forensik digital yang fokus pada akuisisi, penyimpanan dan analisis lalu lintas jaringan, paket atau airflow, dan log untuk menyelidiki insiden keamanan, membangun kronologi serangan, dan menyediakan bukti yang dapat diajukan secara hukum. Ini penting karena jaringan sering menyimpan jejak digital pelaku saat di endpoint hilang atau dimanipulasi. Next. Nah, adapun tujuan dari network forensik yaitu yang pertama ada mengidentifikasi dan menelusuri insiden keamanan jaringan. Yang kedua ada mengumpulkan dan menjaga bukti digital. Yang ketiga ada merekonstruksi kronologi kejadian atau timeline analisis. Yang keempat ada menentukan sumber dan metode serangan. Yang kelima ada mendukung proses respon insiden. Yang keenam mencegah insiden keamanan di masa mendatang. Yang ketujuh ada mendukung kepatuhan dan audit keamanan. Slide berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke perbedaan forensik jaringan dan forensik komputer. Forensik komputer berfokus pada analisis data statis yang tersimpan di perangkat seperti file dan sistem operasi sehingga dapat dilakukan setelah kejadian. Sebaliknya, forensik jaringan itu menganalisis data lalu lintas jaringan yang bersifat dinamis dan harus ditangkap saat komunikasi berlangsung untuk mengungkap pola dan sumber insiden keamanan. Next. Nah, adapun tools yang sering dipakai yaitu yang pertama ada Wireshark. Ini untuk menangkap dan menganalisis paket data. Yang kedua ada TCP dump, yaitu alat baris perintah untuk paket capture. Yang ketiga ada network miner, yaitu untuk parsing dan menemukan data penting dari capture file. Yang keempat ada Xpeliso, adalah software yang bisa merekonstruksi isi komunikasi dari hasil paket capture. Yang kelima ada Snort atau Suricard. Ini untuk membantu detect dan alert. Next berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan information forensik dari jaringan IDS. Jadi, informasi forensik ini tuh adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi digital yang digunakan sebagai bukti dalam investigasi keamanan atau kejahatan cyber. Jadi dalam konteks jaringan ini tuh informasi forensik itu berfokus pada data lalu lintas jaringan dan juga log sistem keamanan. Next. Selanjutnya, Interaction Detection System atau IDS. Jadi, IDS ini itu adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau serangan yang terjadi pada jaringan atau sistem komputer. Next. Nah, peran IDS dalam forensik ini tuh yang pertama memonitor lalu lintas jaringan secara terus-menerus, terus yang kedua mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, terus yang terakhir ini tuh menyimpan jejak digital atau digital evidence dalam bentuk log. Nah, IDS ini tuh menjadi sumber utama information forensik karena mampu mencatat apa yang terjadi, kapan terjadi, dan bagaimana serangan yang dilakukannya. Next. Nah, jenis-jenis
informasi forensik yang dihasilkan IDIS itu yang pertama log aktivitas jaringan yang berupa waktu dan tanggal kejadian, terus jenis aktivitas atau serangan dan tingkat keparahan atau severity. Yang kedua itu informasi IP address dan port yang berupa IP sumber atau penyerang, terus IP tujuan atau target, dan nomor port yang digunakannya. Yang ketiga itu pola dan jenis serangan yang berupa port scanning, linear of service atau DOS, brute force logging, dan SQL injection. Yang keempat itu protokol jaringan berupa TCP, UDP, ICP, dan HTTP, VTP, dan selanjutnya. Yang terakhir itu payload dan signature serangan. Ini berupa potongan data yang dikirim penyerang. Terus yang kedua itu signature yang cocok dengan serangan tertentu. Next. Nah, pentingnya informasi forensik dari IDIS itu sangat penting karena yang pertama itu dia memberikan bukti digital awal, terus membantu penelusuran serangan, terus yang ketiga itu mendukung pengambilan keputusan keamanan, dan yang terakhir itu dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh Bram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang log analis. Log analis dalam network forensik adalah proses pengumpulan, pemeriksaan, dan interpretasi data log yang dihasilkan oleh berbagai perangkat jaringan untuk mengidentifikasi, merekonstruksi, dan membuktikan suatu insiden keamanan jaringan. Log merupakan catatan aktivitas yang terjadi dalam sistem jaringan, baik yang bersifat normal maupun mencurigakan. Dalam konteks koreksi jaringan, log berfungsi sebagai bukti digital yang dapat digunakan untuk menelusuri jejak serangan, menentukan waktu kejadian, sumber serangan, serta dampak yang ditimbulkan. Next. Jenis-jenis log dalam network forensik. Yang pertama, log firewall. Log firewall mencatat aktivitas lalu lintas jaringan yang diizinkan atau diblokir, seperti alamat IP sumber dan tujuan, port dan protokol yang digunakan, dan waktu akses status koneksi, allowed atau denied. Yang kedua, log IDS atau IPS, mencatat deteksi serangan, signature based atau anomaly based, jenis serangan seperti DDoS, SQL injection, malware, dan lain-lain. Tingkat keparahan serangan, waktu dan sumber serangan. Yang ketiga, log server, mencakup log web server, access log, dan error log. Log database, log autentikasi pengguna. Log ini berguna untuk mengetahui aktivitas pengguna, percobaan login mencurigakan, serta perubahan data yang tidak sah. Yang keempat, ada log router dan switch. Log pada perangkat jaringan mencatat perubahan konfigurasi, status koneksi jaringan, kesalahan atau kegagalan perangkat. Next. Tahapan log analisis. Yang pertama, pengumpulan log. Log dikumpulkan dari berbagai sumber jaringan secara terpusat menggunakan sistem log management atau SIEM, Security Information dan Event Management. Yang kedua, normalisasi dan korelasi log. Data log yang berasal dari berbagai perangkat memiliki format berbeda, sehingga perlu dinormalisasi. Selanjutnya, dilakukan korelasi untuk menghubungkan kejadian antar log berdasarkan waktu, IP address, dan jenis aktivitas. Next. Yang ketiga, ada identifikasi aktivitas mencurigakan. Pada tahap ini, investigator mencari pola lalu lintas abnormal, akses berulang dari IP yang sama, percobaan login gagal berturut-turut, dan aktivitas di luar jam normal. Yang keempat, analisis dan interpretasi. Log yang mencurigakan dianalisis lebih lanjut untuk menentukan jenis serangan, teknik yang digunakan, dan dampak terhadap sistem dan kronologi jaringan. Next. Peran log analisis dalam investigasi network forensik. Log analisis memiliki peran penting dalam network forensik, antara lain menyediakan bukti digital yang valid, membantu rekonstruksi kejadian serangan, mengidentifikasi pelaku,
dan sumber serangan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan keamanan jaringan. Next. Oke, sekian dari presentasi saya. Dilanjut oleh teman saya. Oke, teman-teman, saya lanjut. Nah, sekarang saya akan memaparkan terkait analisis timestamp dan analisis data dalam network forensik, yang dimana aktivitas ini akan mendapatkan nantinya kapan dan apa dalam insiden jaringan. Nah, misalkan, next. Oke, nah untuk bahasannya, ada yang pertama analisis timestamp, yang dimana menjawab pertanyaan kapan serangannya terjadi, dan selanjutnya ada analisis data, menjawab pertanyaan apa isi dari data yang dicuri. Selanjutnya ada pembahasan terkait tujuannya. Apa sih tujuannya? Yaitu mengubah log mentah menjadi bukti digital yang sah. Nah, misalkan pada suatu hari nih, ada staf atau direktur atau atasan lah melaporkan bahwa ada dugaan pencurian data, kan seperti itu. Nah, tapi nggak ada yang tahu nih kapan waktunya dan dokumen apa yang diambil gitu. Nah, karena lalu lintas jaringan di kantor kan banyak tuh, ada jutaan hit tuh per detiknya. Nah, disinilah peran pentingnya dari tim IT forensiknya, seperti itu. Next. Nah, disinilah langkah pertama yang kita harus lakukan dalam analisis waktunya atau timestamp-nya. Yang dimana tentu tantangannya adalah perbedaan antara perangkat server router atau firewall, yang dimana misalkan seperti ini. Kita ada memeriksa nih semua jaringan nih, pasti bingung, misalkan waktunya berbeda. Misalkan log di server database mencatat aksesnya jam 2 pagi. Nah, tapi log di firewall-nya mencatat keluarnya jam 9 malam gitu misalkan. Nah, itu kan nggak sinkron tuh antara waktunya. Jamnya berantakan, di server database juga berantakan, mungkin settingannya belum sama. Nah, disinilah solusinya adalah melakukan konversi semua jenis waktu itu menjadi UTC atau Universal Time Coordinate gitu. Jadi kita menjadikan satu settingan untuk zona waktunya gitu. Nah, setelah sinkronisasi, nanti barulah terungkap kronologi aslinya seperti apa. Nah, misalkan ternyata serangan itu runtut pada jam 2.15 dini hari gitu misalkan. Nah, tanpa analisis timestamp ini, tanpa analisis timestamp yang benar tuh, kita nggak akan pernah tahu kapan pencurian data atau hackernya tuh masuk, seperti itu. Selanjutnya, nah setelah kita melakukan timestamp atau analisa waktunya, langkah keduanya adalah analisa datanya atau stream reassembly, yang dimana misalkan ya tujuannya untuk kita tahu apa data yang diambil kan gitu. Misalkan kita udah tahu nih jamnya jam 2.15 dicuri datanya. Nah, kita kan ada lognya tuh. Nah, kita fokus ke rekaman data yang diambil gitu, yang terjadi, yang ada di sana gitu. Di layar monitor misalkan biasanya kita kan ketika kita nge-reassembly, kita kan lihat tuh biner-biner pecahan-pecahannya tuh. Nah, sebenarnya data kita tuh nggak full langsung diambil, tapi dipecah-pecah dulu diambilnya, seperti itu. Misalkan dari 100 pecahan tuh berapa pecahan. Nah, pakai paket yang pecahan-pecahan yang kecil-kecil itu kita sambung jadi satu gitu. Kita misalkan teknik reassembly itu menggabungkan kumpulan ribuan kumpulan pecah-pecahan kecil kayak puzzle itu dijadiin satu, disusun ulang jadi satu gitu. Nah, sehingga dari semua kode-kode yang rumit biasanya pecahan biner seperti itu. Nah, dari semua biner yang rumit itu terbentuklah sebuah file yang utuh. Misalkan data apa ya? File Excel gitu, misal Excel FX, misalkan database nasabah gitu. Nah, dapatlah datanya seperti itu. Nah, di saat kita ngerakit datanya pecah-pecahan itu, di sana kita tahu nama nasabahnya siapa, alamatnya siapa, alamatnya di mana, dan lain-lain sebagainya. Artinya dari data-data nasabahnya. Nah, dari berkat analisis timestamp-nya,
Kita tahu, jadi jam 2 pagi saat kantor misalkan keadaan sepi nih, dan juga berkat reassembly, analis datanya kita tahu berhasil mengungkap basah buktinya, yaitu ada sebuah file nasabah data atau misalkan data nasabah yang diambil oleh hacker dan dijual di pasar gelap, misalkan seperti itu. Oke, untuk timestamp dan analis data atau stream assembly seperti itu saja, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya lanjut ke network tab atau access point. Dan di sini network tab itu adalah perangkat pasif yang dipasang di tengah jalur kabel jaringan untuk menyalin seluruh paket yang lewat dan mengirim salinannya ke alat monitoring atau forensik. Karena sifat pasif, tab tidak ikut memproses traffic seperti switch. Nah, jadi tab ini ditaruh di antara berbagai switch, jadi di tengah-tengahnya ada tab. Nah, untuk fungsi yang pertama, mengambil salinan data jaringan secara utuh. Nah, dengan data yang utuh, investigator dapat merekonstruksi kejadian secara lebih akurat, seperti mengetahui urutan serangan, sumber serangan, serta data yang dikirim atau diterima oleh sistem target. Yang kedua, monitoring jaringan tanpa mengganggu sistem yang sedang berjalan. Tab di sini dirancang agar tidak mempengaruhi jalur utama komunikasi jaringan. Meskipun perangkat monitoring mengalami gangguan otomatis, trafik jaringan utama tetap berjalan normal. Lalu port monitoring. Nah, port monitoring ini adalah fitur pada switch atau router yang digunakan untuk menyalin lalu lintas data dari satu atau beberapa port atau VLAN ke satu port khusus yang terhubung dengan alat monitoring atau forensik jaringan. Nah, fungsi yang pertama, mengambil salinan data jaringan secara real time. Nah, port mirroring ini memungkinkan investigator mengumpulkan paket data jaringan secara real time tanpa perlu memasang perangkat tambahan pada unit kabel. Yang kedua, memudahkan penanganan insiden jaringan. Karena hanya memerlukan konfigurasi pada switch, port mirroring memungkinkan investigator melakukan pemantauan traffic jaringan dengan cepat saat terjadi insiden keamanan, tanpa mengganggu sistem yang sedang berjalan. Lalu, modus insidious. Nah, modus insidious ini merupakan pola serangan jaringan yang dilakukan secara diam-diam, bertahap dan sulit dideteksi, dengan tujuan menghindari sistem keamanan serta pemantauan jaringan. Lalu untuk modus insidious sendiri yaitu berjalan secara perlahan dan tidak menarik perhatian. Nah, jadi serangan ini umumnya menggunakan trafik berukuran kecil serta pola komunikasi yang menyerupai aktivitas normal sehingga tidak mudah menarik perhatian sistem keamanan. Lalu yang kedua, menyisakan jejak jaringan yang minimal namun konsisten. Meskipun sulit terdeteksi, modus insidious tetap meninggalkan jejak komunikasi jaringan seperti koneksi keluar yang berulang, pola waktu tertentu atau pengiriman data secara bertahap. Yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman-teman. Izin share screen ya. Jadi tapi sebelum saya share screen, saya mau jelasin dulu. Sebenarnya toolsnya forensik itu udah di spoiler dari tadi di awal Madi. Ini sebenarnya secara garis besar aja ya teman-teman. Ada Wireshark, ada TCP/DAM, ada Zeek, ada Snort, ada Network Miner, Explico, Uptime, Suricata gitu. Nah, sebenarnya dari awal tuh network forensik itu kita tuh harusnya nggak baru ngeforensik atau mendeteksi serangannya pas kejadian, enggak. Jadi kejadiannya itu udah kita prepare dari awal. Misalnya kayak Wireshark nih, kita tuh analisa lognya pakai Wireshark. Jadi pakai Wiresharknya buat ngecek lognya kayak gimana gitu. Jadi bukan terjadi ketika udah ada kejadian, udah ada serangan, udah kejadian sesuatu di level network baru pakai Wireshark, enggak gitu. Jadi udah dari awal, udah dari servernya jalan, udah dari networknya jalan, udah langsung Wireshark tuh disiapin dari dulu jauh-jauh hari. Cuman ya jadi masalah adalah Wireshark ini berat kalau sering-sering jalanin. Jadi tiap hari itu harus ada yang ngurus itu security networknya untuk biar network forensicnya jalan. Entah itu TCP/DAM ya, sama sebenarnya ya. Wireshark tuh bisa ngelakuin apa yang TCP lakuin,
Zik juga sama ya, entah itu loggingnya kayak gimana. Snort juga bisa teman-teman. Snort tuh kalian bisa pakai fiturnya Wireshark, tapi biasanya aku tuh pakai Nmap ya buat snort, ngelakuin snorting. Ada network miner untuk ekstraksi data. Biasanya kalau aku ya sekalian aja udah pakai autopsy gitu. Kalau kalian mau nyoba. Terus ada Explico, rekonstruksi konten. Itu untuk bikinin kontennya yang biasanya kan adanya ke hash, adanya ke encrypt, itu pakai Explico. Uptime, pickup skala besar. Jadi kalau Wireshark bisa melakukan sama seperti Uptime, tapi Uptime ini lebih advance buat data yang lebih gede gitu. Data yang monitoring dan IDS. Ini aku izin share screen ya. Tolong matiin share screen-nya Cah. Ini kita gantian dulu ya share screen-nya. Nggak kedengaran. Oke. Semoga nggak nge-lag ya teman-teman. Kelihatan Wireshark-nya? Kelihatan nggak? Tolong dong satu info. Takutnya nggak kelihatan. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Wireshark tuh kalian bisa konfigurasi, ada konfigurasinya di setting sama statistiknya. Tapi ini aku coba ya. Jadi misalnya nih, kita udah dapat lognya. Nah, yang dianalisa tuh apanya ya kan? Pertama, yang dianalisa itu mulai dari infonya. Infonya ini dilihat prosesnya kayak gimana. Tapi sebelum kita ke Wireshark, biasanya kita tuh ngelakuin mapping dulu, Zenmap, ngecek dulu. Misalnya nih, skenario kita mau jadi security di mana ya kan. Kita diminta untuk melakukan forensik, kita cek dulu portnya. Port apa aja sih yang available gitu. Di sana yang dibuka sama usernya gitu. Jadi sambil nunggu ya, jadi aku lupa tadi nge-scan udah ke close, jadi ulang. Jadi kalau teman-teman udah dapat port, udah dapat hostnya, mana yang kebuka, mana yang ditutup, itu tuh dilihat di sini. Teman-teman bisa pakai yang namanya Zenmap. Kalau mau pakai khususnya kayak TCP/DAP yang lain-lain tuh bisa juga sama aja. Tapi pada intinya kita nyari bagian port atau host yang jadi vulnerability apa? Lupa aku namanya. Terus dilihat tuh di sini di apa namanya tuh di di Wireshark-nya kita lihat yang malformat packet gini-gini itu bisa kita lihat tuh. Itu ngapain? Oh, ada error nih ternyata cuma error doang. Terus kadang kita juga bisa ngeliat port yang dipakai sama user gitu di sini apa yang dikirim. Ini kan udah ke hash tuh karena TTPS ke encrypt lah kurang lebih. Ini yang dianalisa teman-teman. Kalau misalnya ada kejadian itu nih yang dilihat. Oh, ada yang nge-DDoS nih. Nah, kelihatan di sini gitu loh. Ada yang mau nyuri data nih kelihatan di sini. Yang paling parah tuh kejadiannya biasanya gini. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau teman-teman kayak public wifi gitu, terus ada ya ternyata wifi tersebut ada yang ngelog gitu, ada yang logging. Nah, ketika teman-teman pakai public wifi, teman-teman ngoding di sana ya ada package IP key ya, IP key perusahaan yang mau dibawa ke production, itu bisa di-track di sini, kelihatan teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu. Karena sama gitu loh IP-nya. IP yang teman pakai kan public ya, dan teman-teman nggak sengaja tuh bukan pakai localhost tapi port 000. Nah, kelihatan di sini teman-teman pakai Wireshark-nya. Kalian mau ngapain, nge-host kemana, mau nge-hit port berapa itu kelihatan. Jadi awalnya di Zenmap sama dia, oh ada yang buka ini port berapa yang teman-teman pakai buat ngedevelop ya kan. Habis itu dipakai sama dia gitu. Oh, ternyata sama, ya udah. Sesimpel itu guys, makanya bahaya banget. Yang paling aman adalah teman-teman jangan sesekali develop aplikasi ya yang ada key produksinya itu di public gitu. Ini tuh bisa dilihat teman-teman, bisa nih discover open port 8053 ya. Jadi di wifi aku yang open ya di lokalku yang open tuh 80553 gitu. Terus ada yang open juga 27998, ini yang dianalisa nanti gitu. Terus selain itu ada beberapa tools. Kalau teman-teman udah install yang namanya Kali Linux ya, simpelnya di Kali Linux ini juga lakuin apa yang Wireshark lakuin. Cuman kita tuh lebih deep down-nya di sini gitu. Teman-teman bisa ngeliat ya prosesnya. Ini aku udah ada beberapa komen yang udah aku copy ya. Misalnya kita pakai TCP/DAM nih. TCP/DAM tuh proses awalnya biasanya bisa kayak gini gitu loh. Ntar aku bikin passwordnya. Enggak salah. Nah, jadi pas listening ya, snapshot-nya dapat berapa. Nanti kalau ada kenapa-napa dia nggak alert TCP/DAM ini gitu. Cuman aku gak banyak ya jelasin mengenai TCP/DAM, cuman show up aja. Show up. Jadi bisa lihat nih.
ada null packet receive by filter, null packet drop by kernel. Ini kan sama tuh yang dilakukan sama Wireshark. Jadi Wireshark ini powerful banget. Cuman ini ya biar kalian tahu aja kalau ada CPDAM. Terus ada Suri Cata ini juga ngecek ya log hasil user yang tadi, dia tuh habis ngapain aja di lognya. Ntar juga dikasih tahu list resultnya tuh kayak gimana. Sambil nunggu kita buka dulu ya Zenmapnya, bolak-balik gak apa-apa. Emang harus bolak-balik di sini. Jadi teman-teman kalau di Zenmap tuh bisa ngeliat tuh list portnya nanti. Ini belum selesai ya. Nanti kalau udah selesai kita tuh bisa ngeliat teman-teman. List port tuh udah di sini, topologinya gimana tuh bisa kelihatan, host detailnya kayak gimana tuh bisa kelihatan di sini. Cuman ini agak lama. Tadi udah ada yang selesai, cuma nggak tahu kenapa nggak kelihatan lagi, mungkin karena aku close. Ini ada discover lagi nih, port 3477 nih ada yang running. Nah, kebetulan nih Suri Cetanya udah selesai. Yang bisa teman-teman PC file thread reader, file to initiate, ini file to initiate ya, itu sih aku nggak ada anunya. Tapi ini tuh artinya aman teman-teman. Jadi nggak ada serangan apa-apa. Jadi di MPMHS-nya rule group casing-nya tuh load-nya 1.3, newly cache-nya tuh 0, total capable-nya juga 1.1.3. Ini aman teman-teman. Jadi nggak ada hit apa-apa ya di WiFi itu. Ini ya kita skenario-nya pakai WiFi aku sendiri jadi. Kalau itu terus ada tadi udah pakai Suri Cata. Ini skenario pakai Snot ya, Snot Pass. Ini config-nya. Kalau teman-teman aku udah nge-config. Jadi ini tuh nanti yang dianalisa sama orang-orangnya gitu. Jadi dia tuh ngapain aja sih Snot. Jadi aku tuh finish Snot luarnya tuh ada aktif, alert. Ini tuh proses-prosesnya ya. Terus dia tuh ngasihin log. Ada load ada 858 package, terus share-nya 0, enable-nya 5858 juga. Chain header-nya ada 2. Ya. Dia juga jelasin ya TCP 639, total 639, UDP-nya ada berapa, gitu-gitu kelihatan di sini. Ini yang dianalisa nanti. Tadi kan udah jelasin sama teman aku bagaimana cara menganalisa log analisis. Nah, itu dia di sana. Ini biasanya kalau Zenmap-nya udah selesai tuh kelihatan yang mana host, yang mana port gitu di sini, teman-teman. Cuman ini kenapa nggak selesai aku kurang paham. Kayaknya tadi bentar banget, ini masih running soalnya. Harusnya udah kelihatan ya filter hostnya, tapi kayaknya dia masih bisa ngeset buat nyarinya. Jadi tapi kurang lebih kita lihat di log aja udah cukup teman-teman. Lihat di log aja udah kelihatan nih. Ternyata yang open port itu ada 37443, ada 80, ada 53 sama 7998. Jadi kalau teman-teman punya website ini kelihatan, mampus teman-teman. Ya, apalagi ya yang sering naruh MongoDB gitu-gitu, MySQL ya 8080, PHP MyAdmin-nya itu bisa didetek sama kayak ini. Jadi di website teman-teman. Terus gimana sih caranya tahu IP-nya? Teman-teman bisa pakai yang namanya Whois gitu. Di sini aku gak nginstal Whois ya, tapi install gak sih? Install kalau nggak salah. Ya install. Jadi kalau nanti teman-teman mau ngetek nyari Whois-nya ya, bisa kok. Ini misalnya kita tes ya. Apa yang bagusnya diserang ya? Jangan buat dideteksi ya, bukan diserang ya. Kita pakai aja deh biar agak greget dikit. Sama Kara guys, biar seru. Gak tahu kok ada yang kebuka ya kan, aku gak tahu nih, belum sempat nyoba Primakara juga. Jangan bikin masalah nanti, biarin dah. Biarin dah bikin masalah, biar nggak bikin masalah intinya. Tapi kurang lebih bisa kayak gitu. Dicarilah semuanya. Kalau teman-teman males yang install di Wireshark, sebenarnya zaman sekarang tuh udah bisa online semua. Whois ID gitu-gitu tools gini bisa teman cari. Kalau teman-teman mau cari Whois online gini tuh bisa. Jadi dia tuh nge-search ya, pakai webnya orang gitu, aku nggak tahu. Search. IP-nya kelihatan di sini. Kelihatan? Oh enggak dong, enggak dikasih ini. Expiry date ada, domainnya aja ya, gak dikasih IP-nya sama Whois. Kalau di terminal tuh bisa kelihatan apa IP-nya teman-teman. Oh, kita pakai Cloudflare, aman sih. Ini Primakara udah bagus ya. IP-nya bahkan nggak bisa ke expose dari langsung kayak gini. Jadi udah lumayan lah. Tapi kalau pakai Zenmap mungkin masih bisa kelihatan dari scan-nya. Oh ini udah selesai nih, port host. Ini kelihatan guys, list ini kayak gini kurang lebih. Terus ada topologinya. Topologinya kayak gini, kenal host doang. Kalau Primakara aja ini bisa gak sih jadiin target? Bentar aku coba dulu ya. Bisa gak sih? Enggak sih harusnya. Harusnya udah aman karena pakai Cloudflare. Dapat gak ya? Dapat gak ya? Oh, ada DNS-nya, discover port nih sama juga 433, 80, 80, 80-nya kebuka guys, MySQL, bro. Kasih tahu Pak.
Di open sama mereka. Ini belum ya, ini logpot yang sebelumnya ya. Nanti kelihatan di sini di outputnya, tapi dari Primakara ACID-nya tuh nyata 80-80-nya masih on. Kayaknya ini buat running aplikasinya ya di CDN-nya. Kurang tahu nih sebenarnya di mana masalahnya ini. Tapi ya kalau teman-teman mau nyoba ZenMap, terus kalian coba pakai ini ya namanya. Coba aja di DDoS teman-teman, kita tahu seru ya kan. Golden A kali ini macam kayak gini. Asik banget kalau teman-teman mau nyoba. Ini tools buat nyerang ya, bukan buat network forensik. Kita out of topic dikit, tapi kurang lebih kalau teman-teman di Primakara ya, itu Cloudflare tuh udah ada lognya sendiri. Jadi gak usah di wiresakin lagi. Oke. Ya, sekian sebenarnya nggak banyak lagi. Sebenarnya aku nice to know aja ini untuk kalian pakai Golden Eye, sama ada lagi satu yang aku rekomendasiin banget, Web Suite. Kalau jadi tester network security atau gimana, ini perlu banget Portswagger dari Web Suite. Jadi teman-teman kalau udah nge-tes ya, udah tahu bagian-bagian port yang kebuka, teman-teman bisa cari vulnerability-nya menggunakan Web Suite ini. Ini bagus banget toolsnya. Aku gak bakal contohin pakai Web Suite karena nggak kuat. Ini nggak ada juga yang plusnya. Jadi saranku beli kalau memang serius di bidang security. Ini bagus banget. Terus kalau udah dapat ya, belum selesai, sorry. Belum selesai. Kalau udah dapat nih semuanya ya, kalian udah track ya tadi ya di sini segala macam, dapat beberapa package, dapat file atau apa ya kebetulan. Nah, dilakukanlah yang namanya autopsi. File-file yang kamu dapat, apapun yang kamu dapat ya, yang bentuknya data, itu bisa dipakein sama autopsi ini buat analisa. Untuk last move-nya lah. Kalau dari tadi udah dapat log, udah dapat bukti-bukti forensiknya, kalian masuk ke autopsi. Atau ini autopsiku nggak tahu, pasti setengah doang ya. Kalau ini bisa buka sekarang nih, aku tunjukin. Tadi kalau aku open autopsi, kenapa berat banget? Aku kurang tahu. Mungkin ada salah setting di autopsinya. Pokoknya kalau buka autopsi nggak bisa share screen tadi. Nggak tahu, mungkin karena nge-crack sih. Tapi nggak nge-crack nih autopsi. Aku download langsung dari website resminya. Ya, pada intinya last move-nya itu pakai autopsi. Ya, kurang lebih kayak gitu. Tools-toolsnya udah aku contohin. Nih kita lihat Primakara dapat gak sih? Oh, discover lagi. Banyak banget port yang dibuka, Pak. Pak, kasih tahu, Pak. Kasih tahu, Pak. DTI, Pak. Ini banyak banget dibuka sama Primakara CDI. Beli di mana nih? Ya, jangan dah. Ya, overall itu aja dari aku. Untuk akhir kata bentar. Oh, nggak bisa open. Ini malah dimatiin dia. Ya, akhir kata dari aku, terima kasih. Aku tutup ya. Dan kalau ada salah kata dari kelompok aku minta maaf. Ya, thank you.